kalian? Baik. Baik, wah puji Tuhan Bapak. Senang kalian dalam keadaan yang baik, wajah-wajah penuh sukacita pada pagi hari ini. Tapi ada yang tidak hadir pada hari ini. Siapa yang tidak hadir? Natania Ronin Pandi. Ada berita sakit. Ya, kita dengar tadi Natania sedang sakit. Nanti kita doakan supaya teman kita ini segera sembuh dan boleh belajar kembali bersama-sama dengan kita. Dan seperti yang Bapak selalu ingatkan, di musim atau di masa pandemi seperti ini, kalian harus menjaga kondisi, banyak beristirahat. Tidak usah keluar-keluar rumah kalau itu tidak sesuatu yang penting sekali. Kalaupun harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker dan rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer. Oke? Oke? Nah, baik. Kita akan memulai pelajaran pada hari ini. Kita akan mulai dan berdoa. Semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Saat Ku Tak Melihat Jalanmu. 1, 2, 3. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita berdoa. Bapa, kami ingat padamu dengan pengucapan syukur atas kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar kehidupan kami, anak-anakmu ke-8 di SMP Negeri 3 Maisaan. Kami bersyukur atas kemurahan Tuhan sehingga pada pagi hari kembali kami boleh dipertemukan untuk mulai kembali pembelajaran pada hari ini. Saat ini kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan supaya anak-anakmu ini boleh mengerti apa yang diajarkan dan bahkan boleh melakukan dalam kehidupan mereka. Dan bahkan teman kami Natania Ronin Pande yang saat ini sedang sakit, biar Tuhan kau jamah, Tuhan kau berikan kesembuhan supaya di waktu-waktu berikut boleh kembali hadir bersama-sama dengan kami untuk belajar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam pembelajaran pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Pada hari ini akan membahas tentang iman, ya. Seperti apa itu hidup beriman, kepada siapa, apa itu, dan yang kedua, bagaimana memelihara iman dalam kehidupan kita. Jadi iman itu bukan cuma yang penting kita sudah punya iman, yang penting saya sudah percaya Tuhan Yesus, sudah cukup. Oh, tidak sampai di situ. Tapi bagaimana memelihara iman itu dalam kehidupan kita, ya. Inti yang kita KI1 menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu toleran dan gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI3 memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait. K4 menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama
dalam sudut pandang teori. Kemudian kompetensi dasar 1.1 mensyukuri dan relasi dengan sesama. 4.1 menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dalam bentuk tindakan nyata. Adapun indikator pencapaian kompetensi yaitu yang pertama, mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. Kedua, menunjukkan sikap hidup beriman. Ketiga, menjelaskan pentingnya hidup beriman. Keempat, menceritakan pengalamannya tentang iman yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. 5. Mampu memelihara iman di tengah badai kehidupan dunia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Mensyukuri dirinya dianugerahi iman kepada Yesus Kristus. 2. Menunjukkan sikap hidup beriman. 3. Menjelaskan pentingnya hidup beriman. 4. Menceritakan pengalamannya tentang iman yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. 5. Mampu memelihara iman di tengah badai kehidupan dunia. Ya, judul materi kita pada hari ini yaitu hidup beriman. Dengan ayat yaitu Ibrani 11 ayat 1 dan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Ya, dasar ayat Ibrani 11 ayat 1. Koko, silakan baca. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segalanya. Sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, terima kasih. Iman adalah dasar. Ya, dasar dari apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau kita punya pengharapan, punya keinginan, punya cita-cita, kita harus punya apa? Iman. Semua pasti punya cita-cita. Trivena apa cita-cita? Poluan. Koko cita-cita apa? Polisi. Dirli. Tentara. Cliffhanger. Polisi. Wah, jadi cita-cita yang hebat-hebat itu adalah suatu harapan, suatu keinginan. Tapi harapan kita itu akan menjadi sia-sia kalau tidak punya iman. Jadi iman menjadi dasar untuk segala yang menjadi kita rindukan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini bedanya orang Kristen dengan orang yang lain. Jadi walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya, kita sudah mendapatkan bukti. Walaupun kita tidak pernah melihat Tuhan Yesus, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Nah itu, walaupun kita tidak melihat, oh nanti saya akan jadi polisi. Walaupun kita tidak lihat foto kita sedang memakai seragam polisi, namun kita tetap percaya, kita punya dasar bahwa Tuhan pasti akan mengabulkan cita-cita saya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Coba kita bacakan. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, terima kasih Trivena. Jadi tadi bicara tentang iman. Iman adalah dasar. Tapi apakah cukup sampai di iman saja? Ternyata dalam kehidupan kita, walaupun kita punya iman yang kuat, tapi harus disertai dengan apa? Perbuatan. Ya. Kalau kita punya iman, tapi kita tidak pernah melakukan apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, itu berarti iman kita adalah mati. Ya. Jadi iman kita harus disertai dengan perbuatan. Kemudian pengertian kata iman dalam perjanjian lama berarti berpegang teguh. Jadi kalau orang punya iman, yaitu Tuhan Yesus. Jadi ada berbagai kehidupan kita di dunia ini masing-masing punya pegangannya. Dan pegangan kita adalah kepada Yesus. Saat kita merasa terambing, saat kita mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah dalam kehidupan kita,
kita tetap tenang, kita tetap percaya karena kita punya pegangan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi semua harus berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki akan suatu hal, karena hal itu dapat dipercaya dan diandalkan. Ya, jadi kalau kita percaya, kita beriman, berarti kita percaya bahwa yang kita pegang itu bisa kita andalkan, yang kita pegang itu bisa menyelamatkan hidup kita, menyembuhkan kita, dan bahkan bisa memimpin kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian bagian B itu mensyukuri anugerah iman. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus berarti memusatkan iman dan komitmen pada diri Kristus. Itu berarti berpaling kepadanya sebagai oknum hidup yang menjadi penebus kita dari dosa, juru selamat dari kutukan dosa, dan Tuhan atas kehidupan kita. Itu berarti percaya bahwa Dia adalah anak Allah yang dikatakan itu benar dan berlaku bagi kehidupan kita. Ini berarti percaya kita, menjadikan kita anak-anaknya, memberikan kita Roh Kudus dan senantiasa bersama kita untuk membantu, membimbing, menghibur, serta memimpin. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus berarti memusatkan iman dan komitmen pada diri Kristus. Jadi kita percaya kepada Yesus bahwa Dia yang mengampuni dosa kita dan bahkan Dia yang memberikan keselamatan dalam hidup kita. Yang kedua, iman yang menyelamatkan bukan sekedar percaya kebenaran-kebenaran tentang Kristus. Iman itu menyebabkan kita mendekati Dia, tinggal di dalam Dia, serta menyerahkan segala persoalan hidup kita kepadanya dengan kepastian bahwa Dia, yaitu Firman dan Roh-Nya, akan memimpin kita sepanjang hidup ini sampai hadirat Bapa yang kekal. Ya, di sini ditegaskan bahwa saat kita percaya, kita beriman kepada Kristus, berarti kita akan mendekati Dia, tinggal di dalam Dia, bahkan juga menyerahkan segala persoalan hidup kita kepadanya. Seringkali kita punya persoalan, kita punya permasalahan, kita seolah blank, pikiran menjadi kosong, pikiran menjadi kacau. Kita seringkali lupa bahwa Tuhan ada di dalam diri kita dan Tuhan sanggup untuk menyelesaikan segala persoalan yang sedang kita alami. Ya. Bagian C, sikap hidup beriman. Apabila kita percaya dan berpegang teguh kepada Yesus dengan segenap hati, jiwa hati, dan akal budi kita, maka apa yang dikehendakinya atas diri kita pasti terjadi. Inilah juga pengharapan kita dalam iman kita kepadanya. Sifat iman itu aktif, artinya kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan dan sungguh-sungguh melaksanakannya dalam kehidupan hari-hari. Jika kita mengaku beriman kepada Yesus, tetapi hanya dalam ucapan saja tanpa perilaku yang menunjukkan iman itu, maka sebenarnya iman kita itu sudah mati. Ya, jadi kita saat berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, maka kita harus menyatakan iman itu. Jadi yang kedua dikatakan iman itu aktif. Kita benar-benar yakin akan kebenaran firman Tuhan. Jadi kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sebagaimana contoh Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh ini mendapatkan perintah yang tidak masuk akal dari Allah. Karena apa? Karena pada waktu itu Allah melihat bahwa di seluruh bumi ini, di seluruh muka bumi ini, manusia ini sudah penuh dengan dosa. Tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang ingat akan Allah, tidak ada satupun yang mau melakukan kehendak Allah. Tapi Allah melihat ada satu orang, yaitu Nabi Nuh. Karena itu Allah berfirman, Nuh, cepat kamu buat bahtera. Bahtera itu apa? Kapal yang besar. Cepat kamu buat bahtera yang sangat besar dengan ukuran sekian-sekian, karena aku akan melenyapkan isi bumi ini. Aku akan berikan air bah yang besar untuk menenggelamkan bumi ini. Nah, waktu itu Nabi Nuh ini tinggal di atas gunung, daerah pegunungan. Jadi sangat tidak masuk akal kalau membuat bahtera, membuat kapal di atas gunung. Kemudian saat Nuh membuat bahtera, orang-orang mulai mengejek Nuh, orang-orang mulai mempermalukan Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh tetap mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Nabi Nuh menunjukkan sikap hidup beriman. Bisakah dalam hidup kita menunjukkan sikap hidup beriman, sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak hambatan, sekalipun banyak ejekan sekalipun, ya, kita tetap mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, ya.
Kemudian berikutnya, nah ini kita bisa melihat Nabi Nuh diperintahkan Allah buat perahu bahtera, dan kemudian segenap seisi rumah Nabi Nuh, yaitu istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya ikut semua di atas bahtera. Dan juga Allah memerintahkan membawa binatang masing-masing sepasang supaya binatang itu tidak musnah, ya. Ini binatang-binatang. Nah, ini bukan pokok ini ya. Ini apa ini? Semua binatang-binatang ini diselamatkan oleh Allah, ya. Kemudian yang berikutnya, D. Pentingnya hidup beriman. Yang pertama, iman memberikan kekuatan. Nah, di saat kita lemah, di saat kita tidak berdaya, saat kita punya iman, maka iman itulah yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman membuat kita maju. Nah, dengan iman kita akan mampu melakukan perkara-perkara yang mustahil, mampu melakukan hal-hal yang sulit untuk dilakukan. Bahkan kita akan mampu meraih cita-cita dalam kehidupan kita, masa depan yang cerah. Jadi iman membuat kita maju. Yang ketiga, iman menyembuhkan sakit penyakit. Nah, saat ada orang dengan sakit penyakit tertentu, ada kalanya dokter sudah tidak bisa menyembuhkan, ada kalanya obat-obatan sudah tidak mampu lagi memberikan kesembuhan. Nah, di saat seperti itulah ada orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, meminta kesembuhan kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan menyembuhkan dengan cara yang ajaib, dengan mujizat, tanpa campur tangan dokter, tanpa campur tangan obat-obatan. Peristiwa seperti itu seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Asalkan dia punya iman yang kuat, dia percaya bahwa oleh darah Yesus kita bisa disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita akan disembuhkan. Ya, yang berikutnya, iman memberikan kita keselamatan kekal. Nah, dengan iman yang kita miliki, kita akan memperoleh tiket ke surga. Nah, tiket itu akan membawa kita menuju kepada Bapa di surga. Ya, kalau kita sudah mati, Tuhan akan. Nah, ini sebagai contoh, yaitu Allah. Ya, contoh dari pentingnya hidup beriman, yaitu Allah menyuruh Abraham pergi. Abraham ini sudah hidup enak, sudah hidup mapan, tapi Allah memerintahkannya untuk pergi ke negeri yang dia tidak ketahui. Tapi Abraham tidak bilang, "Aduh, Tuhan, so enak-enak kita di sini, so nyaman kita di sini." Dia tidak berkata seperti itu. Tapi Abraham bilang, "Baik Tuhan, memang saya sudah hidup nyaman di sini, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan pergi." Jadi Abraham pergi ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Pada zaman dulu pindah rumah itu memang setengah mati. Sedangkan zaman sekarang pindah rumah so ada truk, so ada angkutan-angkutan. Orang susah sekali pindah rumah itu, ribetnya minta ampun. Apalagi zaman dulu, tidak ada kendaraan, orang cuma naik onta, naik kuda, naik keledai, dan beriring-iring bawa harta bendanya. Jadi sangat sulit, tapi Abraham apa yang jadi kehendak Tuhan. Ya, dan hal yang paling fenomenal ketika Abraham seharusnya dia tidak punya anak, Allah menjanjikan engkau memiliki seorang anak. Nah, anak itu bernama siapa? Anak perjanjian Abraham, Ishak, ya. Nah, Ishak ini adalah anak yang sangat dikasihinya, sangat dikasih oleh Abraham. Namun ketika Allah memerintahkan Abraham, persembahkanlah anakmu itu, dan Abraham mau melakukannya. Abraham taat dan percaya kepada Allah, maka dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Nah, kemudian bagaimana implikasinya, pengaruhnya dalam kehidupan kita? Nah, ini ada soal, nanti kalian jawab ya. Pada suatu ketika kamu akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Kamu kurang menggunakan waktu untuk belajar. Ketika hari ujian tinggal 1 atau 2 hari lagi, kamu khawatir memperoleh nilai jelek. Kamu sadar bahwa persiapan untuk mengikuti ujian amat kurang. Dalam ketakutan kamu berdoa, minta pimpinan Tuhan, dan berharap Tuhan akan menolong memberikan nilai yang baik kepadamu. Kamu juga mempersiapkan kertas contekan untuk berjaga-jaga, dan jika situasi memungkinkan, kamu akan menyontek. Apakah sikap kamu dapat dikatakan sebagai sikap orang beriman? Mengapa demikian? Ya, jadi Bapak terangkan sekali lagi soal ini. Waktu semua dekat ujian, Monis berdoa. Ternyata Monis walaupun berdoa, belajar dengan baik, tapi tetap ada keraguan. Akhirnya bawa persiapan. Persiapannya itu apa? Buku atau kertas untuk mencontek. Berdoa, belajar, tapi ada bawa persiapan.
Kira-kira itu boleh enggak? Ya. Tidak. Oh, Trivena, kenapa tidak boleh? Dilarang oleh Tuhan. Oh, enggak boleh. Biar cuma siap-siap, enggak boleh. Nah, kalau menurut Koko, boleh enggak begitu? Nah, Enggak. Alasannya apa? Dosa atau enggak itu? dosa. Nah, alasannya apa? Nah, boleh enggak simpan kertas contekan padahal enggak mencontek, tapi so siap-siap? Enggak boleh. Ah, kalau menurut kalian ini boleh? Enggak boleh. Kenapa? Alasannya? Bagaimana? Oh, dimarah oleh guru. Ya, kalau dimarah oleh guru tetap itu berdosa juga, betul juga. Ah, menurut Clifford apa? Boleh nggak? So berdoa, so belajar, tapi mempersiapkan contekan, boleh nggak? Nggak boleh. Nah, alasannya apa? Oh, dimarahi guru juga. Oke, ya. Jadi ini situasi yang sulit. Dalam kehidupan kita akan ada banyak situasi-situasi yang sulit seperti ini. Nah, karena itu kita harus menguatkan iman kita. Betul, kalau semua anak-anak bilang, kalian bilang, boleh nggak menyimpan hanya sebagai persiapan? Walaupun hanya sebagai persiapan, itu adalah dosa. Ya, dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak hambatan yang menyebabkan kita tergoda untuk berbuat dosa. Jadi kita harus menjaga hati kita, menjaga iman kita supaya kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Ya, berikutnya memelihara iman, bagian F. Dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagi mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Ya, ini Rasul Paulus. Rasul Paulus ini dia punya iman yang hebat, dia punya iman yang kuat. Dia punya iman yang kuat. Tapi apakah dia puas dengan imannya? Tidak sampai di situ saja. Dia sendiri katakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik." Nah, kalau mengakhiri pertandingan yang baik, berarti kalau iman itu harus diselesaikan sampai finish, sampai kita mati. Nah, dia dalam mencapai garis akhir, "Aku telah memelihara iman." Dalam sampai mencapai garis akhir itu, dia memelihara iman. Bukan main itu penderitaan, bukan main aniaya yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia juga mengalami masuk penjara, disiksa. Supaya apa? Supaya dia meninggalkan imannya. Dia mengalami perjuangan yang luar biasa. Supaya dia bisa apa? Supaya dia tetap bertahan dalam imannya. Begitu pun dalam kehidupan kita. Ada tugas kita. Jangan cuma sampai beriman, tapi bagaimana memelihara iman itu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, sampai sejauh ini, apakah ada pertanyaan? Coba angkat tangan, siapa yang bertanya? Koko dulu. Ya, silakan bertanya. Bagaimana cara kita menyatakan iman kita kepada saudara kita yang tidak seiman dengan kita? Ya, oke, silakan. Pertanyaan baik. Bagaimana cara kita menyatakan iman kita kepada saudara yang tidak seiman? Nah, ada begitu banyak cara yang baik. Jadi kalau kita menyatakan iman kita, iman Kristen kita, memang tidak boleh sembarangan. Tidak boleh juga di tengah-tengah umat agama lain langsung berkata, "Oh, kalian sesat, kalian akan masuk neraka." Itu tidak boleh seperti itu. Namun dengan cara kita menunjukkan kehidupan kita yang baik, kita mau menolong sesama, kita mau memberkati sesama, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita bisa menunjukkan cermin iman dalam kehidupan kita, dan akan banyak orang akan bisa mengikuti teladan iman Kristus dalam diri kita, ya. Nah, misalnya sekarang penginjilan itu bukan berteriak di dalam dalam masjid atau di dalam vihara, bertobat, tidak seperti itu.
Tapi penginjilan sekarang dilakukan dengan cara apa? Ya, membuka yayasan pendidikan, membuka rumah sakit. Jadi sambil melakukan pendidikan, sambil mengajarkan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini, sambil mengobati orang sakit, tapi sambil juga memberitakan tentang keselamatan yang Kristus lakukan dalam kehidupan umat manusia. Ya, oke, boleh? Nah, ada pertanyaan lagi dari siapa? Oh, Clifford. Ya, coba. Silakan. Nah. Mengapa iman harus ditunjukkan dengan perbuatan? Mengapa iman harus ditunjukkan dengan perbuatan? Ya, pertanyaan yang baik. Jadi, saat kita punya iman, tapi kalau kita tidak menunjukkannya dengan perbuatan, maka orang lain tidak akan tahu iman kita. Maka orang lain tidak akan diberkati dengan kehidupan kita. Oleh itu, kita harus menunjukkan iman kita. Kita harus melakukannya, yaitu dengan cara banyak berbuat baik, rajin beribadah, rajin berdoa. Tapi ingat, itu bukan supaya kita diselamatkan. Jadi kita menunjukkan iman kita itu melakukan perbuatan baik itu semua bukan untuk mencari keselamatan, karena Yesus sudah menyelamatkan kita oleh karena darahnya. Tapi kita menunjukkan perbuatan baik kita itu karena kita mengucap syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Nah, sebagai ucapan syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan, maka kita harus rajin banyak-banyak melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Ya, berikutnya, ciri-ciri orang yang melihara iman, yaitu bijaksana dalam memposisikan diri di tengah persoalan yang sedang dihadapi. Kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat. Ketiga, menerima keterbatasannya sebagai manusia. Yang keempat, terus menjaga dan membina hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Berikutnya, tetap setia apapun keadaannya. Yang terakhir yaitu menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Tuhan. Ya, ini ciri-ciri orang yang memelihara iman. Kemudian saatnya kita akan berdiskusi. Coba karena ada 4 orang, 2 orang berdiskusi. Rivena dengan Koko kelompok 1. Rivena berdekat ke Koko. Kemudian Dirli dengan kan yang berdekat ke Veron. Ya. Adapun soal diskusi yaitu yang pertama, apakah kamu memahami apa artinya memiliki iman kepada Yesus Kristus dan memelihara iman? 2. Perasaan atau pesan apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini? 3. Bagaimana cara kamu memelihara iman? 4. Apakah kamu melihat orang tua kamu memelihara imannya? Bagaimana cara mereka melakukannya? Ya, karena ini ada 4 nomor dan ada 2 kelompok. Jadi kelompok 1 akan menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Ya. Nomor 2, nomor 1. Kelompok 1 menjawab nomor 1 dan 2. Kelompok 2 akan menjawab soal nomor 3 dan 4. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak. Selamat bekerja. Baik, waktu sudah habis. Ini kelompok 1. Jadi Bapak persilakan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apakah kamu memahami apa artinya memiliki iman kepada Yesus Kristus dan memelihara iman? Jawab. Memiliki iman kepada Tuhan Yesus berarti saya percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Kemudian saya memelihara iman dengan berdoa dan bersaksi tentang kerajaan Allah kepada orang-orang di sekitar saya. 2. Perasaan atau pesan apa yang kamu dapatkan dari pelajaran ini? Jawab. Melalui pelajaran hari ini saya senang dan saya juga bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab mengenai kehidupan iman mereka. Demikian jawaban dari kelompok kami. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jawabannya cukup baik. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Baik, kalau tidak ada, silakan kelompok 2 membacakan hasil diskusinya. Wah. Bagaimana cara kamu memelihara iman? Ya. Kami memelihara iman kami kepada Tuhan Yesus dengan cara tetap setia
beribadah, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Apakah kamu melihat orang tua kamu memelihara imannya? Bagaimana cara mereka melakukannya? Ya, orang tua saya memelihara iman. Mereka melakukannya adalah dengan menjadi pengurus gereja, berdiakonia, dan selalu mengajarkan kepada kami anak-anaknya tentang kebenaran firman Tuhan. Sekian. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 2? Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan kesimpulan. Bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kamu percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam hidup kamu. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapannya itu. Untuk itu, kamu terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Ya, sampai sejauh ini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita akan segera tutup kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Ya, semuanya berdiri. Kita akan menyanyi waktu Tuhan. 1, 2, 3. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita berdoa. Kata syukur atas kebaikan Tuhan, kami boleh menyelesaikan pembelajaran pada hari ini tentang hidup beriman, dan kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami tidak saja mengerti, namun juga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak, pimpin kami, anak-anak-Mu, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biar Tuhan menyertai perjalanan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu. Haleluya, amin.